Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan penuh ampunan dan berkah. Berjumpa dalam acara Kurma. Kurma ini menyajikan mengenai kajian Ramadan di Pikariko Rumah Sakit Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, yang dimana dalam bulan suci Ramadan ini kita akan membahas mengenai sebuah topik diabetes mellitus yang mana sebenarnya tidak asing dalam kalangan sahabat sehat. Pertama, mari kita sapa untuk pemateri kita, narasumber kita yang hebat, Dr. Dety Nur Irawati, spesialis penyakit dalam, yang mana beliau juga bekerja di Rumah Sakit Siti Khotijah di bidang spesialis penyakit dalam. Beliau juga praktek di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Siang Mbak. Dokter, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik sampai sekarang. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Gimana dok, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik dok, pertama yang akan kita bahas ini mengenai topik diabetes ya dok ya. Sebenarnya tidak asing dok diabetes ini di kalangan sahabat sehat. Hanya saja kita mengulas lebih lanjut ya dok. Sebenarnya apa sih dok diabetes itu dok? Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih sudah saya diundang di acara ini. Diabetes sendiri orang awam itu sekarang banyak yang bilang langsung diabetes juga bisa. Ada yang beberapa bilang kencing manis ya. Kencing manis itu sebenarnya intinya adanya gula di darah kita yang tinggi. Kenapa kok gula di darah kita bisa tinggi? Karena salah satunya penyebab gula tinggi itu adalah hormon insulin. Hormon insulin itu ada di tubuh kita yang dinamakan organ pankreas ya. Insulin itu fungsinya kayak anak kunci. Jadi kalau ada gula yang tinggi, dia itu akan membuka sel seperti semacam anak kunci tadi, sehingga gula yang tinggi tadi masuk ke sel sehingga bisa menjadi energi. Pada kasus-kasus diabetes atau kencing manis, insulinnya itu bermasalah. Ada yang jumlahnya berkurang, ada yang fungsinya tidak bagus, atau memang sama sekali tidak punya insulin. Sehingga kalau ada gula yang berlebih dalam tubuh, insulin ini tidak bisa membukakan sel tadi, sehingga dia akan selalu ada tinggi di dalam darah pasien atau tadi yang pasien kita itu tadi. Jadi intinya sudah kayak otomatis gitu ya dok ya? Oke baik dok, ini untuk selanjutnya ya dokter ya. Untuk penderita diabetes nih dok khususnya, apakah diperbolehkan dok jika melakukan puasa Ramadan? Oke, puasa itu sebenarnya ya, kalau kita melakukan secara benar dan mengerti ilmunya, puasa itu akan membuat badan kita sehat. Termasuk kalau kita sedang sakit ataupun mengidap seperti kencing manis ini misalnya, atau diabetes mellitus. Cuma kita harus tahu ilmu untuk yang mendasari bagaimana kita mengatur makan dan bagaimana kita mengkonsumsi obat pada saat puasa ya. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh melakukan puasa. Satu misalnya pada pasien yang mendapat insulin, injeksi insulin atau suntik insulin yang lebih dari 1 kali, atau bisa juga yang dosisnya dijumlah semuanya lebih sampai 30 unit. Itu dikhawatirkan akan sering terjadi hipoglikemi atau kadar gula yang rendah pada saat puasa. Karena kan kita tahu sendiri puasa itu tidak makan dan minum selama hampir 14 jam. Sehingga kondisi-kondisi untuk pola makan, pola minum obat itu harus diatur sedemikian rupa supaya kita bisa berpuasa dengan sehat dan nyaman. Jadi ada patokan-patokan yang membuat kita boleh melakukan puasa ya. Salah satunya kalau kadar gula kita sering terkontrol dengan obat maksud saya. Jadi terkontrol, kemudian bisa juga prediksi dengan pemeriksaan HbA1c atau fungsi pankreas yang tadi saya sebut. Kalau fungsi pankreas atau HbA1c-nya normal, itu boleh berpuasa. Oh gitu ya dok ya. Baik, ini selanjutnya ya dok ya.
bagaimana dok untuk pengaturan makan atau asupan nutrisi jika si penderita diabetes ini akan melakukan atau menjalankan ibadah puasanya? Ya. Sebenarnya ya, kalau secara kita normal tidak berpuasa, itu kita kan makan 3 kali makan besar ya, porsi besar itu pagi, siang, sore. Tapi karena kita puasa, pola makannya atau jumlah makannya akhirnya 2 kali, buka dan sahur ya, supaya kita bisa mengcover penghentian masuknya asupan selama 14 jam tadi. Kita harus mengatur menjadi 2 pola makan besar dan 1 makan kecil. Buka, pulang tarawih itu makan snack atau makan kecil, dan sahur. Berapa perbandingannya? 50%. Umpamanya kalau kita ada kebutuhan kalori setiap orang kan berbeda-beda. Kalau pada buka kita butuhkan 50% dari kebutuhan kalori kita. Kalau nanti pulang tarawih itu sekitar hanya 10% saja cukup. Yang ketiga, yang pada sahur itu hanya 40-40%. Jadi sebenarnya hampir mendekati pada buka. Itu yang seharusnya kita lakukan kalau kita puasa dengan pasien-pasien diabetes tadi. Gitu. Udah gitu juga kita harus melihat konsumsi obat, cara minum obatnya. Lebih baik tidak perlu minum obat pada saat sahur. Karena yang tadi saya bilang, karena asupan nutrisi berhenti sampai 14 jam kemudian. Jadi hindari sebisa mungkin pada saat sahur. Semua obat yang biasa diminum di pagi hari diganti pada saat buka. Ya mungkin sahabat sehat ini semua biasa minum obat, pada tahu semua kayak glimepirid, glibenclamid, glikasid. Itu kan biasa diminum setengah jam sebelum makan pagi. Nah, pada saat puasa ini minumnya pada saat buka, jangan sebelum buka, batal puasanya. Ya, jadi waktu azan maghrib batalin aja air putih, minum glimepiridnya dulu, kemudian ditinggal sholat, kan itu udah cukup lah untuk 30 menit, baru nanti kita melaksanakan buka puasa. Baik, itu paling enggak berapapun nilai kadar gulanya ya dokter ya? Ya, tapi seperti tadi Mbak, saya bilang kalau kadar gula kita stabil terus, itu insya Allah akan tidak bermasalah dalam saat puasanya. Cuma kalau beliaunya gulanya banyak terlalu tinggi, itu yang akan sulit nanti pada saat puasanya. Tapi kalau saya sih lebih saya coba aja dulu, coba dan tahu kapan makan, kapan minum obat. Nanti kalau memang tidak kuat di tengah-tengah, ya diberhentikan puasanya, enggak masalah. Oke, baik dok. Selanjutnya ya dok ya, ini ya. Kira-kira nih dok, ada enggak sih dok efek samping bagi penderita diabetes jika melakukan puasa? Jika ada efek sampingnya dok, bagaimana dokter cara mengatasinya? Yang banyak terjadi pada pasien diabetes yang berpuasa adalah hipoglikemi atau kadar gula yang rendah. Jadi begini, kalau orang normal itu keseimbangan antara insulin dan hormon yang melawan insulin itu seimbang. Pada saat puasa itu kan berhenti asupannya, mulai dari sahur terus berhenti. Harusnya secara normal kalau pankreasnya bagus, itu kan nanti kadar gulanya kan cenderung turun ya kalau umpama 14 jam berpuasa. Dia nanti akan merangsang hormon anti insulin sehingga akan meningkatkan gula cadangan dalam tubuh kita. Itu secara normal. Kalau pada pasien diabetes, salah satunya tadi kan masalahnya di pankreas. Sehingga sinyal-sinyal untuk gula aku lagi rendah nih, itu nggak bisa ditangkap sama pankreas. Akhirnya dia drop. Dan itu yang tadi banyak yang terjadi pada pasien-pasien diabetes, terjadi hipoglikemi. Maka dari itu harus hati-hati minum obat dan pola makannya tadi yang diatur. Paling tidak sama-sama dikontrolnya ya dokter ya, antara minum obat sama konsumsi asupan nutrisinya pada saat berbuka maupun menjelang sahur gitu dok ya. Oh iya, ada lagi. Kalau memang mau makan buka dan sahur, lebih baik memang menyegerakan berbuka dan memepetkan waktu sahur. Jadi kalau sahurnya jam imsak ya atau jam 4 gitu, jam 4 paling enggak mulai makan 4 kurang seperempat. Makan kan nggak lama sih, cepat. Nah, jadi mendekatkan
di waktu imsak. Oh gitu, iya dok. Terus ini dok, untuk masalah nutrisi tambahan ya dok, ada enggak dok untuk pasien-pasien yang penderita diabetes, adakah nutrisi tambahan dalam melaksanakan ibadah puasa? Sebenarnya sih kalau untuk nutrisi tambahan, semua orang tidak diabetes butuh nutrisi ya. Cuma kalau untuk diabetes ini malah harus diatur sedemikian rupa jumlah sama jumlah makannya sama polanya. Jadi kalau nutrisi yang harus ini kan tidak ada. Cuma untuk malah untuk ini yang tidak boleh dimakan, malahan banyak manis-manis sama karbohidratnya tidak boleh terlalu banyak. Baik, berarti harus lebih berhati-hati lagi ya, dokter ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, kalau umpamanya buka itu gorengan nomor 1. Nah, padahal gorengan itu kan hampir karbonya ada 80%. Nggak masalah sebenarnya makan gorengan kalau untuk diabetes, asal tahu tempatnya. Ya kayak tadi dibuka pengen gorengan, mungkin waktu azan minum air putih, minum obat, minum gorengan dulu, makan gorengan dulu sedikit aja nggak apa-apa, nanti lanjut sholat, habis sholat baru makan besar. Oke. Iya dok. Terus ini dok, ada tips nggak dok untuk mengatur makanan saat berbuka maupun sahur? Untuk tips yang lebih mudah bagi penderita, iya. Saya mau melihatnya sama kebiasaan kita ya. Ya tadi yang saya bilang, kita biasanya tuh kalau nggak gorengan banyak es. Iya ya. Benar. Belewah, cau, dawet segala macam. Memang seger itu dok ya. Sebenarnya tuh bukan nggak boleh, cuma kita harus pintar-pintar isinya itu bagaimana, apakah itu menyebabkan gula yang berlebih atau tidak. Ya, jadi kalau umpamanya kita pengen kolak, sebenarnya pengen kolak itu arahnya ada 2 nanti, dia akan menyebabkan kolesterol tinggi dan gula tinggi karena pakai gula Jawa ya. Saya nggak pernah masak soalnya. Ada gula Jawa, ada gula putih ya. Gula putih biasa ya. Itu sebisa mungkin dikurangi atau diganti gula sakorit. Oh gitu. Kalau untuk santannya mungkin bisa untuk pengganti santan kan ada banyak. Saya nggak bisa nyebut merek di sini. Jadi itu sama untuk karbonya dikurangi. Jadi karbo yang tadi saya bilang gorengan boleh asalkan nanti makan besarnya tidak terlalu banyak. Tadi kan kita makan besarnya sampai 50% kalau kebutuhan kalori kita. Kalau misalkan pengennya gorengan bisa sampai OTOT sampai 3 sampai 5. Kalau memang pengen ya sudah enggak apa-apa, asal nanti makan besarnya jangan terlalu banyak. Ini udah karbonya tinggi sehingga mungkin pakai separuh aja dari kebutuhan kalori kita. Mungkin hanya 25% karena udah banyak di porsi besarnya tadi ya. Jadi pintar-pintarlah mengatur apa yang harus dikurangi dan apa yang harus dimakan pada saat jam waktunya. Oh ya, baik dokter. Dokter ini terakhir ya dokter ya. Biasanya nih dok, para sahabat sehat itu kadangkala bingung dok, berapa sih kadar gula normal pada saat setelah makan? Ada yang menyebutkan nih dok, 100 gula darahku 180, padahal saya itu habis makan gitu loh dok. Ada yang beranggapan segitu itu masih normal. Bagaimana itu dok? Ya, sebelum saya jawab itu tadi saya ada yang kurang. Kalau dalam puasa, lebih baik kita monitor kadar gula itu tidak sama waktu tidak berpuasa. Jadi kalau mau monitor kadar gula itu waktu sebelum sahur, berarti bangun tidur itu sebelum sahur dicek, atau 1 jam setelah sahur. Ya. Bisa juga sebelum buka sama 1 jam sesudah buka. Ya. Untuk tahu kadar gula terkontrol apa tidak, ya di sini kan saya bicaranya terkontrol ya. Karena pasien-pasien diabetes pasti menggunakan obat diabetes, baik insulin atau injeksi ataupun obat minum. Jadi untuk terkontrolnya memang 125 sampai 160 180 itu enggak masalah pasian. Tapi kalau sudah di atas 180 itu harus hati-hati. Udah mulai dikurangi apa asupan yang biasa kita makan, mungkin di karbonya, mungkin di manisnya. Baik, berarti lebih hati-hati ya dokter ya, kalau sudah mencapai 180 ke atas ya. Baik dokter, obrolan kita siang hari ini tidak terasa dokter sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mengisi acara kajian Ramadan pada siang hari ini. Baik, untuk sahabat sehat yang ada di rumah maupun yang sedang melakukan aktivitas, terima kasih atas kesempatan waktunya juga sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kajian Ramadan.
Baik, untuk kajian Ramadan, nantikan kajian Ramadan selanjutnya di episode-episode selanjutnya, pastinya lebih seru lagi dengan topik yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang untuk mendapatkan info mengenai informasi kesehatan yang lebih menarik lagi. Di sini saya Nanda undur diri. Sebelumnya tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa, semoga lancar menjalankan aktivitas dan melaksanakan ibadah puasanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.